Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Maharani, NIM 220433081 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas hukum bisnis dan regulasi mengenai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai 4 buah materi. Yang pertama itu ada pengertian UMKM, yang kedua itu jenis-jenis UMKM, yang ketiga persoalan hukum bisnis, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan dari UMKM. Pengertian UMKM. UMKM merupakan suatu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Di Indonesia sendiri, sebagai negara berkembang, menjadikan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pengertian UMKM adalah suatu bisnis yang dioperasikan oleh pelaku suatu usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha yang berskala kecil. Usaha mikro merupakan usaha yang produktif dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan undang-undang. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang secara sendiri berdiri yang dikerjakan oleh pribadi atau badan usaha yang bukan suatu anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah sesuai dengan kriteria usaha kecil yang dimana telah dimaksudkan pada undang-undang. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri yang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang dilakukan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang seperti yang telah diatur oleh undang-undang. B. Jenis-jenis UMKM. Jenis-jenis UMKM ini ada 6 macam. Yang pertama itu ada usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak diminati yaitu usaha kuliner dengan bermodalkan inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari orang sangat membutuhkan makanan. Yang kedua itu usaha fashion. UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati karena setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Yang keempat ada usaha agribisnis, yaitu usaha di bidang pertanian yang tidak hanya bermodalkan tanah yang luas, karena bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang bisa kita sulap menjadi bahan agrobisnis yang menguntungkan. Yang keempat itu ada usaha elektronik. Contoh UMKM di bidang elektronik ini yaitu jual materai elektronik, jual lampu, jual perlengkapan musik, jual perlengkapan sound system, jual alat elektronik seperti laptop, handphone, setrika, rice cooker, kabel-kabel, central service, alat elektronik, dan lain sebagainya. Usaha yang kelima itu ada usaha furnitur. Contoh UMKM di bidang furnitur ini yaitu dengan menjual perlengkapan dapur, lukisan-lukisan, perlengkapan ruang tamu seperti kursi, meja, lampu, material bangunan, dan lain sebagainya. Yang keenam itu ada usaha di bidang jasa. Contoh UMKM di bidang jasa ini yaitu servis sepeda motor, servis laptop, dan handphone, servis mesin cuci, servis televisi, wifi, AC, tukang potong rambut, tukang bersih-bersih sepeda, tambal ban, salon kecantikan, fotografer, penyewa kostum pesta, acara karnaval, baju budaya Indonesia, dan lain sebagainya. C. Persoalan hukum bisnis. Persoalan hukum bisnis ini yang pertama ada permodalan, yaitu banyak dari pelaku UMKM yang yakin bahwa perusahaan akan tumbuh dan dapat memperluas pemasaran, namun terkendala dari sisi modal yang terbatas. Bahkan sebagian dari UMKM masih belum tersentuh
lembaga keuangan atau bank, sehingga banyak juga dari UMKM mengambil jalan untuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro walaupun dengan beban dan risiko yang cukup berat. Yang kedua itu ada distribusi barang atau pemasaran yang kurang tepat. Kurangnya channel dari pendistribusian barang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di toko oleh-oleh, rekomendasi teman, dan pemasaran dari mulut ke mulut bahkan menjadi channel favorit pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Yang ketiga itu adalah mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Permasalahan para pelaku UMKM bagi yang baru memulai usaha yaitu mendapatkan pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan harus bisa menentukan pasar dan menyiapkan strategi yang tepat untuk bisa bersaing dengan kompetitor. Yang keempat itu ada manajemen keuangan. Secara harfiah, memiliki arus kas yang kuat dapat membuat bisnis berjalan lancar karena pada dasarnya manajemen keuangan berhubungan langsung dengan arus kas. Pengelolaan arus kas yang salah akan menimbulkan masalah pada bisnis yang digeluti. Tidak sedikit pada pelaku UMKM di Indonesia yang tidak memperhatikan pengelolaan keuangan bisnis, sehingga hal tersebut tentunya berakibat pengelolaan keuangan tidak bekerja secara efisien. Yang kelima itu ada perizinan. Sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2014 yang mengatur tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil, pelaku UMKM hanya perlu mengurus izin gangguan atau HO dan izin mendirikan bangunan atau IMB. Dan beberapa perizinan usaha yang mungkin diperlukan seperti yang pertama itu ada surat izin tempat usaha atau SITU, yang kedua tanda daftar perusahaan atau TDP, yang ketiga itu ada usaha industri IUI, dan yang keempat ada tanda daftar industri atau TDI. Yang keenam, pembukuan yang masih manual. Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam menghubungkan omset, laba kotor sampai dengan laba bersih karena pembukuan yang masih manual seringkali terhambat UMKM untuk bisa grow up dan scale up bisnisnya. Yang ketujuh itu ada manajemen waktu. Pada dasarnya manajemen waktu merupakan permasalahan waktu yang dihadapi oleh UMKM. Lebih dari 90% pemilik bisnis bekerja multitasker, di mana mereka bekerja menjadi pengusaha sekaligus pemilik usaha kecil dan mengurus semua masalah bisnis kecil. Solusi penyelesaian permasalahan ini yaitu dengan membuat daftar hal yang dilakukan dengan to-do list. Hal ini akan memudahkan para pemilik UMKM yang bekerja multitasker dalam memanage waktunya. Dan satu hal lagi, orang yang mengatur waktu dengan baik adalah orang yang dapat membuat perbedaan. Dan yang ke-8 adalah pemasaran online. Dalam pemasaran online, peran sosial media sangat dibutuhkan, sehingga dalam mengatasi permasalahan online yaitu dengan memanfaatkan sosial media. Pemasaran melalui media tidak bisa instan, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan hasil. Namun kita tidak dapat meluangkan waktu untuk fokus di media sosial saja karena kita memiliki banyak tugas lain untuk diurus, mulai dari penjadwalan, penerbitan, banyak posting, mengelola dan terlibat dalam audiens potensial, menganalisa target audiens, menemukan influencer, dan menghasilkan produk bisnis ke tim sukses pelanggan yang sangat efisien. Ciri-ciri UMKM ini ada 5. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau tidak bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, pada umumnya belum mempunyai surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Dan yang kelima, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. D. Kelebihan dan kekurangan dari UMKM. Kelebihan UMKM ada 4, yaitu fleksibel dan mudah berinovasi sesuai perkembangan zaman, menggeluti bidang usaha sesuai minat.
kedua, menggeluti bidang usaha sesuai minat. Yang ketiga, mudah memulai tanpa modal besar. Dan yang keempat, bebas menentukan harga. Kekurangannya dari UMKM ada 4, minim tenaga ahli dan terampil. Yang kedua, modal kecil menyebabkan minimnya anggaran dan pembiayaan. Yang ketiga, manajemen biasanya belum stabil. Dan yang keempat, persaingan yang sangat kompetitif. Baiklah, sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.